Kalau saudara perhatikan, saya seringkali mengajak Anda saling menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang di sekitarmu. Perhatikan bahwa orang-orang kita ini punya kelemahan. Baik yang memberi maupun yang menerima itu belum siap sebetulnya. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk kita siap menerima yang baik dan siap memberi yang baik. Amen, saudara. Banyak orang hanya siap menerima. Dan orang berkata, Pak, kalau menerima selalu siap. Ternyata belum tentu. Kalau menerima duit mesti siapnya memang betul. Tapi kalau menerima sesuatu yang lain yang baik, ternyata orang kita ini belum siap terima itu, saudara. Jadi kalau Anda mau diberkati, kita mesti punya hati yang siap menerima semua yang baik, tapi juga punya sikap hati yang siap memberi apa yang baik. Amen, saudara. Ada teman saya, hamba Tuhan, Pak Adi Sutanto, dia cerita begini. Suatu hari, dia diundang ke beberapa gereja desa, dan dia keliling di beberapa daerah, di sebuah provinsi dia keliling. Dan dia tahu, gereja-gereja yang mengundang ini, gereja-gereja yang kecil, di desa yang sebetulnya secara keuangan akan berat sekali. Lalu kemudian, karena beliau baru kembali dari Amerika waktu itu, dan ada banyak anak Tuhan Indonesia di sana yang titip uang untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Lalu dia berdoa dan dia punya ide yang menarik sekali. Dan dia berkata begini, nanti kalau aku khotbah di sana, berapapun yang diberikan oleh gereja-gereja itu sebagai persembahan buat aku, langsung akan aku kalikan 3. Jadi berapapun, aku kalikan 3. Tentu tidak ngomong-ngomong Pak Pendeta, kalau nggak saya yang banyak ya, tak kalian 3 berikan Anda. Bukan, dia diam aja, dalam hati dia berkata, berapapun yang dia berikan kepada saya kalikan 3. Dan itu nanti buat jatah buat dia. Datang ke gereja pertama, dia sampaikan firman, orang diberkati, dia pulang, pendetanya keluar, mengantarkan dengan senyum, dan berkata, Pak Adi ini maaf, kami tidak bisa memberi apa-apa, mohon dimaafkan. Pak Adi berkata, tidak apa-apa, dalam hati juga, 0 kalikan 3 tetap 0 juga buat Anda. Lalu dia pulang. Beberapa waktu kemudian ke gereja kedua. Dan nadanya hampir sama, cuma pendetanya sedikit kurang sopan. Tidak, tanpa ngomong apa-apa, pokoknya, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Adi, terima kasih, tidak ada apa-apanya. Pak Adi pulang berkata, ini juga 0 lagi. Dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Yang gereja ketiga, dia kaget sekali. Selesai firman ini orang berani, dia berkata, mari kita memberikan persembahan. Semua persembahan kita ini, nanti kita akan persembahkan untuk pelayanannya Pak Adi. Wah, dia kaget saudara. Wah, ini yang terima lebih besar dari yang lain. Dan kemudian ketika diberikan, begitu sampai di tempat yang nginep, dia hitung semua persembahannya. Itu kan tumpuan kumal-kumal, jadiin satu diikat dengan karet saudara. Dia hitung pelan-pelan, sampai perlu sunilah, sampai batuk-batuk begitu ya. Selesai dia hitung, dia kalikan 3. Dia tambahkan itu. Hari berikutnya dia kunjungi lagi gereja itu. Gembalanya kaget bilang, waduh ada yang tertinggalkah Pak Adi? Ada. Ini ada berkat buat Bapak yang tertinggal tadi malam. Dan diberikan 3 kali lipat dari yang gereja itu berikan untuk hidupnya. Anda tahu orang juga perlu siap menerima. Anda siap memberi, Anda juga akan siap menerima. Tadi setiap kali kalau Anda perhatikan ya, saya sering mengajar saudara untuk mencoba menyampaikan akan kata-kata yang membangun, mencoba memberikan suatu dorongan kepada orang lain akan sesuatu yang positif. Saya berkali-kali berkata begini, untuk menghancurkan hidup orang, hanya butuh 1 orang yang melukai hati kita luar biasa, mengkhianati kita total, dan sungguh-sungguh berbuat begitu jahat dan keji dengan kita, hidup kita hancur. Untuk menghancurkan hidup seseorang hanya butuh 1 orang sebetulnya. Tapi untuk membangun hidup 1 orang dibutuhkan banyak pihak, saudara. Jadi saya percaya Tuhan itu punya kabinet pembangunan. Dan semua kita itu dilibatkan dalam kabinetnya Tuhan. Dan kita punya kewajiban untuk membangun satu dengan yang lainnya. Amen, saudara. Nah dengan apa? Dengan kata-kata. Ada hal yang simple sekali yang Anda bisa buat untuk membangun orang. Kalau Anda tidak bisa melakukan yang lain,
Semua perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa membangun satu dengan yang lain. Dan belajar untuk bisa memberi semua hal yang baik. Sebaliknya kalau Anda mulai diberi hal yang baik, ada perkataan-perkataan yang membangun, belajar untuk bisa menerima berkat itu. Kita ini hidup di alam Indonesia yang rada aneh sebetulnya. Kita ini dari kecil terbiasa untuk dimaki orang, digoblok-goblokin orang, dikatakan tolol, tidak pakai otak, segala macam. Dari kecil kita terbiasa dengar seperti itu. Nah, orang kita itu kurang ekspresif ketika memberikan pujian. Ya. Jadi orang dari kecil terlalu banyak dengar semua perkataan negatif dan kurang mendengar perkataan yang positif. Orang bertanya, kenapa kamu nggak pernah puji anakmu? Entar besar kepalanya. Padahal cuma segitu, gak gede-gede loh saudara kepalanya. Tapi kita berkata, ya itu gak perlu bagi mereka. Manusia itu perlu. Nah, kita berkata bahwa perkataan yang menyenangkan itu seperti madu, manis buat hati dan obat buat tulang. Kalau Anda bisa mengucapkan perkataan yang positif, tidak banyak orang rematik di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Karena tulang kita makin hari makin sehat. Nah, tapi orang kita ini, saya katakan lagi, terbiasa dengar semua yang negatif, kurang terbiasa dengar yang positif. Sehingga waktu dengar yang positif diberi, itu kayak orang kelabakan. Wah, kamu luar biasa. Hanya berkata, amin, susah. Matanya kemana-mana, saudara. Aneh. Perhatikan aja kanan kirimu. Kalau ada orang dapat pujian, itu muka itu nggak tahu di mana tuh blingsatan, bingung. Coba belajar untuk nerima yang baik. Sudah begitu banyak orang ngutukin kita, kurang banyak orang memberkati kita. Jadi kalau ada orang berkata begini, wah kamu tambah hari kok tambah subur ya. Puji Tuhan, memang orang berkelimpahan. Loh, ya Pak? Kalau orang berkata, loh rambutmu kok sekarang modelnya model tinggi begini. Makin dekat dengan Tuhan. Loh, daripada, wah enggak, kok enggak. Waduh, kacau. Malah Anda potongi rambutmu. Jangan. Orang kalau memberikan pujian, Anda terima dengan baik. Itu Anda bisnis ya. Orang berkata, wih kamu kelihatan tambah kaya ya. Jangan bilang, wah apa nih susah, begini. Kelihatannya rendah hati toh. Padahal sombongnya luar biasa tuh orang kayak gitu. Kalau ada orang berkata, kamu kok tambah kaya? Loh kamu kok tahu persis loh omonganmu. Memang tambah kaya kok aku. Amen? Daripada Anda selalu ngomongin yang tidak baik. Tapi saya belajar saudara sekalian, bahwa tidak mudah kadang-kadang menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena apa? Lihat ya, kita tinggal di lingkungan yang lebih banyak memberikan perkataan yang negatif daripada yang positif. Saya lagi mencoba ini dengan istri saya sesuatu yang baru. Nah, jujur saya berkata sampai tadi sore masih belum berhasil. My good Lord. Saya sampai memohon-mohon, please. Nggak bisa tuh. Belum bisa. Anda mau tahu ceritanya? Oh ini luar biasa. Siapa yang datang waktu Edwin Lewis Cole khotbah di gereja ini? Saya anterin beliau ke Jakarta karena usia sudah 80 tahun, jadi saya antar beliau. Saya paling senang bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang tua-tua begini. Yang muda Pak, ya senang tapi yang muda kan, kan memberi api, tapi yang tua itu bagusnya apa? Anda itu bisa melihat ke ujungnya sana. Tuhan itu nanti bentuknya seperti apa. Lihat yang tua itu enak. Sudah matangnya itu matang betul. Kalau yang muda itu masih gembadung. Kadang-kadang ada kecutnya membuat mencret, saudara. Kalau sudah tua itu matangnya itu bagus. Jadi kalau orang tua gini saya anterin sendiri, saudara. Ke Jakarta. Kebetulan pada waktu itu Seninnya saya ada seminar di Jakarta. Jadi kami naik pesawat sama-sama, saya antar sampai Jakarta. Nah, di pesawat terbang, Ed Cole itu kalau ngomong, saudara, puitis sekali. Jadi kalau saya sekarang agak puitis, tapi tidak nyelekutis, saudara ya. Mohon dimengerti, ini ketularan sedikit-sedikit saya, saudara ya. Sudah mulai, jadi kayak Pak Marso, Bu Marso itu bisa agak sedikit puitis, Pak. Ya toh. Kalau nggak bisa, ya mau cobalah dengan Hono Coroko itu mungkin akan sedikit bagus. Ya, gini-gini ya, ini pasangan-pasangan abadi itu makin langka. Yang begini itu harus
Harus diteladani, bukan lestarikan ngawur. Dilestarikan. Sampai mana saya sampai lupa nih ngomong apa ya. Ed Cole itu kalau ngomong, saudara, dia bukan tipe orang to the point. Anda kalau beli kasetnya ya, Anda tahu puisi-puisinya buat istrinya segala macam itu luar biasa. Nah, Pak Ardian cerita, pada waktu dari Jakarta kan ke Semarang, ada teman istri hamba Tuhan Jakarta itu ngerti kegemarannya makan es krim. Kalau makan es krim itu kotak yang gede gitu nih. Dan dia hobinya makan Baskin Robbins. Dan pada waktu dibelikan itu dalam jumlah gede, ketika pesawatnya sudah naik, dia kan pengen makan es krim. Kalau paling gampang kan ngomong pramugarinya, tolong pinjam sendok. Selesai kan? Ini enggak. Memang sastrawan itu luar biasa. Dia ngomong pramugari dipanggil. Datang kan, dilayani. Oh ya, Dokter Cole apa yang dilayani bisa bantu. Dia berkata, kamu tahu, ada seorang ibu di Jakarta yang hatinya begitu baik. Dan dia memperhatikan aku yang sudah tua ini. Sampai dia ngerti kegemaranku apa. Dari tempatnya yang jauh, dia rela datang ke airport, hanya menjumpai aku untuk memberi apa yang aku gemari, yaitu ice cream. Dan sekarang setelah kita terbang bersama-sama katanya, aku ingat akan pemberiannya. Dan aku ingin sekali menikmati apa yang dia beri. Karena aku tahu itu dari jerih payah yang luar biasa. Nah, bolehkah aku pinjam sendok? Ini pramugaris dari ngikuti. Terakhir dia ngomong sama Pak Ardian. Ini minta apa toh Pak tadi? Sendok. Oh lah kok panjang ya, ambil sendok. Jadi sendok pun itu bisa keluar puisinya, saudara. Waktu kami satu kali makan siang sama-sama, dia pesan makanan, di sebelahnya Pak Ardian, saya duduk di depannya. Nah, pertamanya begini, ini orang tua yang baik hati. Istri saya duduk di depannya dia, saya lagi parkir mobil. Waktu saya datang, istri saya geser ke samping, saya duduk di depannya dia. Dr. Cole berkata, aku rasa pemandangan tadi lebih baik dari yang sekarang. Ya wis, wong tua mau apa lagi, saudara. Itu keuntungan orang tua, saudara. Anda boleh ngomong apa saja, kelihatannya berbobot. Karena aku rasa iyalah. Urusan dengan Pak Marso. Ini belum khotbah, saudara. Tenang aja. Saya punya khotbah panjang sekali. Nah lalu kemudian, setelah dia makan, Pak Ardian, makanannya sudah habis, Pak Ardian pesan lasanya. Baru kira-kira seperempat dimakan. Kan dia ngeliat lasanyanya Pak Ardian, wah tertarik, saudara. Dia ngomong begini, Pastor Ardian, yes, katanya sudah siap dong. Kamu sudah begitu baik melayani aku sepanjang minggu ini. Ya, katanya. Pernahkah aku menyusahkan kamu? Enggak. Pernahkah aku minta hal yang aneh-aneh kepadamu sehingga kamu harus pontang-panting mencarikan? Tidak. Apakah aku ini orang tua yang rewel? Tidak. Apakah engkau senang melayani aku? Iya. Bolehkah aku minta lasanyamu sedikit? Awang tinggal jaluk berpuisi dulu, saudara. Saya rasa orang Jawa kalah Pak muter ya Pak. Muternya betul. Nah saya ke Jakarta dengan dia. Begitu duduk pesawatnya take off. Dia ngomong gini, Pastor, bisakah engkau menolong aku sesuatu? Wah saya sudah diceritani, sudah dengar sendiri, saya bilang, wah ini berpuisi ini minta apa ini? Saya lihat di meja saya nggak ada apa-apa, yang saya pegang cuman apple juice, saudara. Ini paling yang diminta apple juice saya, tak kasih indah, saya berkata gitu. Saya bilang, ya kalau bisa saya akan lakukan. Sungguhkah engkau tidak keberatan mengikuti apa yang aku inginkan? Sebisa-bisanya saya akan lakukan. Sungguhkah engkau tidak kecewa dan tidak ragu-ragu untuk melakukan yang aku minta? Kalau aku bisa dengan senang hati. Bisakah engkau berjanji akan melakukan yang aku katakan? Kalau aku bisa, aku lakukan. Mau janji apa? Oh, sudah segala macam. Dia keluarkan tasnya, amplop, saudara. Ini ada uang $1.000.
tolong kasihkan istrimu. Bukan buat kamu dan bukan buat anak-anakmu. Kamu sudah janji, anak-anakmu tidak boleh pakai ini. Kamu juga nggak boleh. Ini hanya buat istrimu. Saya bilang, Dr. Cole, kalau aku diberkati, semua yang pegang duit istriku. Hari ini saya bilang, di dompetku ada duit atau tidak, istriku lebih ngerti daripada saya. Karena pernah terjadi, saya keluar kota, tidak ada duit di sini, saya tidak tahu. Dia lupa ngasih, saudara. Jadi saya berkata, ini semua dia ngatur. Dia berkata, I know, saya tahu itu. Tapi bagaimanapun, istrimu itu tetap ingin punya sesuatu yang untuk dia sendiri pakai, tanpa merasa bersalah. Saya bilang, kenapa bersalah? Ya kalau dia mau beli parfum misalnya, bagaimanapun yang dia pegang itu kan uang keluarga. Kalau dia beli parfum ingin yang $200, lalu dia ingat terbayang wajahmu, wajah anak-anakmu, dia berkata, aduh sayang ya uang $200, suamiku masih butuh ini, anak-anak butuh ini, udah aku cari yang sedikit kurang enak baunya, $50 deh yang aku beli. Dia berkata, tapi kalau dia pegang uang sendiri, dia dengan bebas bisa berkata, aku mau ini, aku belanja, ini uang dari Dr. Cole, aku bisa belanjakan untuk yang aku mau. Saya bilang, oke, saya sudah janji, apa boleh buat? Oke, saya berkata gitu. Nah, dia berkata begini, dia berikan banyak nasihat. Dia bilang, sehari kamu harus puji istrimu minimal 2 kali. Untuk apa? Dia bisiki macam-macam. Apa itu? Rahasia, saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, kamu ngerti, kamu harus menghargai dia lebih dari yang kau buat sekarang. Dia berkata gini, aku ini sudah mati istriku. Kami kawin 50 tahun lebih. Dan dia sudah pulang. Dia sudah meninggal. Jadi aku ngerti semua yang dia beri, yang selama ini aku tidak lihat. Begitu dia tidak ada, semua kebaikannya keluar di depan mataku. Dan aku nyesel karena aku tidak memberi penghargaan yang sewajarnya buat dia. Dan dia berkata, selama beberapa hari aku dengan kamu, dia berdandan dengan baik, dia berperilaku baik, dia melayani aku dengan baik, dia dampingi kamu dengan baik, dia nampak begitu bagus. Bukankah itu poin buat kamu? Coba kalau dia datang dengan sendal, rambut acak-acakan, tidak mandi, duduk di depan begini. Siapa yang malu? Dia berkata, beri penghargaan lebih buat istrimu. Saya dikuliahi panjang lebar, saudara. Setelah itu pulang, kita harus jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tapi butuh kerjasama. Saya pulang, saya telepon dia lah, saya bilang, kamu dapat $1.000. Ya, kalau uang dengan gampang orang terima. Tapi saya berkata ketika pulang, saya bilang, aku dapat kuliah padat dari Dr. Cole. Dan aku ingin memberi kamu sesuatu yang lebih dari yang biasa aku buat. Tapi kita butuh kerjasama. Kalau tidak, nggak bisa. Dia pikir, apa $1.000 lagi? Oh tidak, saya berkata. Sekali aja $1.000, jangan berkali-kali $1.000-nya. Tapi saya berkata begini, izinkan aku memberi kamu sesuatu yang tidak pernah aku beri selama ini. Dia dengan harap-harap cemas, ini mau ngomong apa suamiku? Karena saya mulai berpuisi sedikit, saudara. Mulai muter-muter kalau ngomong. Dan saya berkata begini, aku ingin perlakukan kamu lebih dari sekedar yang selama ini ada. Oh ya, saya tidak pernah pukuli dia. Saya nggak pernah maki-maki dia. Ada tanya lah, kami nikah sekian belas tahun, saya nggak pernah sekalipun pukul dia. Saya nggak pernah. Lalu kemudian saya bilang, boleh nggak aku beri kamu perlakuan yang sedikit lebih baik lagi? Nah, dia bilang, apa itu? Saya berkata begini, kalau kita pergi, ya kita bertahap lah, saya berkata ya. Kalau kita pergi naik mobil bersama, tolong jangan keluar dari mobil dulu. Izinkan aku membuka pintu buat kamu. Tapi perlu kerjasama, saya bilang. Dia bilang, oke. Nah kalau kamu lupa, ya teriak dong, panggil-panggil. Kalau nggak dengar, pencet klaksonnya, aku pasti tahu. Tapi kita perlu kerjasama. Kamu harus lebih sabar, nunggu sampai aku keluar mobil, muter sedikit, aku bukain pintu buat kamu. Mau nggak dicoba? Apakah engkau memberikan aku kesempatan? Saya bilang. Dia bilang, oke. Anda tahu, sudah hampir 2 minggu saya belum berhasil. Mobil belum berhenti, dia Kopassus kayaknya, saudara. Saya bilang, please. Pernah berkali-kali dia sudah buka pintunya, belum keluar. Saya bilang, please.
Oh lupa, tutup lagi. Kok kayak ketoprak humor. Pak Yos, saya coba belum Pak Yos. Mungkin akan jumpai problem yang sama. Siapa yang sudah punya istri di sini? Coba angkat tangan tinggi yang sudah punya istri. Jangan malu saudara. Praktek ya. Bapak kalau naik brompit, fotoannya itu saudara. Makanya nanti saya doain Anda punya mobil lah, naik mobil. Jadi rotok keren sedikit saudara. Tapi itu butuh kerjasama. Yang memberi sudah mau, yang menerima belum siap. Mobil belum berhenti, dia sudah keluar. Kayak Kopassus menyerang. Sampai saya bilang, please. Tadi sore saudara, lewat lagi saya bilang, please, saya berkata. Jadi orang itu bisa menerima juga kasih karunia Tuhan. Istri saya mungkin perlu berdoa untuk menikmati kasih karunia Tuhan seperti ini. Alright, sekarang izinkan saya memberikan lebih jauh kepada Anda beberapa hal dari firman Tuhan. Mari buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Makanya kalau mau punya suami baik itu suruh ngapalin bukunya Ed Cole yang 15 biji itu suruh ngapalin semua. Suruh yang tebel-tebel suruh ngapalin, kalau lulus semua baru Anda pertimbangkanlah jalan bareng dengan dia. Sebelum apal nanti gombal semua hasilnya. Pasal 24, saya bacakan mulai ayat yang pertama, saya mau baca seluruh pasal. Saya mau tunjukkan hal-hal yang Alkitab mau sampaikan buat kita pada malam hari ini. 1 Samuel 24, lihat mulai ayat yang pertama, perlahan-lahan saya akan bacakan, Anda perhatikan di Alkitab masing-masing. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ngeri juga loh saudara ya. Raja buang hajat, ini di belakangnya. Alkitab ini kalau ngomong enak loh ya, komplit to the point. Raja buang hajat, ada di belakangnya. Jelas sekali itu ya. Kira-kira raja kalau, terusin saudara. Itu nggak ada makna rohaninya, jangan ditafsirkan apa artinya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada bujangnya, orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan
bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Apa yang membuat Daud ini berbeda dengan Saul, saudara? Saya memperhatikan ada 3 hal yang sangat penting. Nanti kita akan baca pada bagian ketiga di pasal yang ke-26. Karena di pasal ini Alkitab mengatakan bahwa untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Nah, ada 3 hal yang membuat Daud ini begitu berbeda dengan orang yang mendahuluinya atau pendahulunya, yaitu Saul. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Daud ini orang yang tidak bertempur dengan menggunakan senjata yang dipakai oleh musuhnya. Lihat bahwa orang ini sebetulnya dia tidak tahu menahu apapun soal tahta, soal apapun. Dia menggembalakan kambing domba milik orang tuanya. Sampai Samuel datang, dia diurapi sebagai raja. Dia perang melawan Goliat dan dia menang. Begitu menang, kerjaannya apa? Dia main kecapi menghibur Raja Saul. Tapi Saul yang kerasukan setan, beberapa kali mencoba membunuh dia. Pernah terakhir dia lemparkan tombak ke arah Daud, dan Daud menghindar dari terkaman tombak itu. Nah, perhatikan bahwa Saul mengejar Daud dengan senjatanya. Tapi Daud tidak pernah mau bertempur balik melawan Saul dengan senjata yang sama yang dipakai Saul untuk mengejar akan Daud. Saul melemparkan tombaknya, Saul mengayunkan pedangnya, tapi Daud tidak menggunakan senjata yang sama yang digunakan oleh Saul. Kemenangan yang besar sebagai orang percaya adalah kalau kita tidak terjebak untuk menggunakan senjata yang sama yang setan gunakan untuk menyerang kita. Sebagai orang percaya Anda harus mengerti ini. So kalau tidak, kalau kita terjebak menggunakan senjata yang sama yang mereka gunakan untuk kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran kita selama kita hidup sebagai orang percaya. Saya mau ulang lagi poin yang pertama. Daud tidak bertempur dengan menggunakan senjata yang sama yang dimiliki oleh Raja Saul. Saul pakai lembing, Saul pakai pedang, dia tidak menggunakannya. Anda mengerti posisinya begitu bagus untuk bisa membunuh akan Saul. Anda tahu orang buang hajat? Sejak kapan orang buang hajat siap bertempur? Dan Daud hanya motong jubahnya saja berdebar-debar. Ya, menurut saya ada kegentaran dalam hatinya bahwa ini orang yang diurapi. Tapi juga Anda bisa bayangkan ya, di depan raja buang hajat.
dia nyelinap di belakangnya, dia mendekat ke puncak jubahnya. Anda bisa bayangkan, dia begitu dekat dengan Raja Saul dan hajatnya. Ya, Anda bisa bayangkan nggak apa yang dia buat? Ngerti saudara? Saul. Dalam kehidupan kita, setan menyerang kita dengan banyak hal. Kalau kita terjebak menggunakan senjata yang sama, Anda kan tidak ada bedanya dengan kuasa gelap. Dunia menyerang kita dengan senjatanya. Kalau kita melawan dengan senjata yang sama, yang dunia hantamkan ke kita, kita akan sama dengan dunia. Saul datang dengan senjata. Kalau Daud mengalahkan dia dengan senjata juga, dia tidak ada bedanya dengan Saul. Nah, dengar baik-baik. Kebencian jangan dilawan dengan kebencian. Fitnah jangan dilawan dengan fitnah. Tindasan jangan dilawan dengan tindasan. Gosip jangan dilawan dengan gosip. Amarah jangan dilawan dengan amarah. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Kalau semua yang negatif itu datang dalam kehidupan saudara, menekan kehidupan kita, menghancurkan kita, jangan bangkit dan gunakan cara yang sama untuk membalas akan semuanya itu. Kalau engkau melakukan yang sama, kita tidak ada bedanya dengan yang menyerang kita. Ngerti saudara? Untuk membuat Allah itu bergerak dan bertindak bagi saudara, jangan menggunakan senjata yang sama yang dipakai musuh untuk menghantam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau saya belajar dari hidup kita ini, sebagai orang percaya, semakin kita belajar mengenal Tuhan, semakin dia mengajar kita bagaimana kita sebetulnya punya senjata-senjata yang berkebalikan dengan yang dunia punya.